rasa terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kepercayaan dalam menitipkan anandanya di Yayasan Sahabat Al-Quran, yang dimana yayasan ini sangat kecil Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan yayasan Islam yang lainnya. Tapi alhamdulillah, dengan kecilnya yayasan ini, dengan geraknya hati, dengan ikhlas ini dari para ustadz dan ustazah pengajar maupun kami pribadi, alhamdulillah yayasan ini pada tahun ini dapat memvisudakan 28 santri Bapak Ibu sekalian dari 6 cabang yang bergerak. Masya Allah. Jadi niat yang kecil ini bukan perkara yang remeh Bapak Ibu sekalian, walaupun yayasannya juga kecil. Tapi dengan niat yang ikhlas tadi, insya Allah kita semuanya yang hadir di sini dengan kepercayaan Bapak Ibu sekalian segenap mendidik anak ibu Bapak Ibu sekalian dengan maksimal mungkin, dengan dimana selalu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita. Maka insya Allah mari doakan Bapak Ibu sekalian agar yayasan kita ini selalu berjalan terus-menerus sampai yaumul kiamah, mencetak generasi-generasi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan Ustazi. Mohon maaf. Monggo duduk di depan Ustaz Riza Al-Hafiz. Masya Allah. Beliau ini kami sambung lagi Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili dari Yayasan Sahabat Al-Quran dengan dimana memberikan apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada anak-anak ayah bunda yang dimana pada hari ini berwisuda, Masya Allah, yaitu anak-anak santri Ustadz yang di sebelah kanan, Masya Allah, yang Ustadz banggakan. Hari ini berwisuda dengan menggunakan selempang wisuda, nanti juga menggunakan mahkota dan juga insya Allah diberikan kelak di yaumul kiamah kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada para guru, dan hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan para asatidz semuanya yang hadir. Kemarin kita berjumpa di majelis salawat, ini jumpa lagi di majelis tahfiz. Maka kata pantun Ustadz, hendak dipanjat pokok kelapa muda hijau berwarna. Kemarin jumpa, sekarang jumpa, agar kuat daun tersangga. Orang yang selalu membaca Al-Quran, mata dan pikiran selalu terjaga. Amin. Setuju Bapak Ibu? Pada pendidikan untuk menjadikan putra putri kita sebagai para penghafal Quran, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Rizky di depan, yang tujuannya adalah bagaimana putra putri kita bisa memuliakan kedua orang tuanya. Jadi penekanan di sini, kalau jangan sampai ada anggapan belajar hafiz Quran supaya nanti jadi imam masjid saja. Tidak. Sekali lagi tidak. Para penghafal Al-Quran sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama bagi kedua orang tuanya akan diberikan mahkota nanti di hari kiamat, yang mahkota itu lebih bercahaya daripada cahaya sinar matahari pada hari ini. Mungkin hari ini kita lihat matahari terang benderang, itu lebih jauh lebih terang benderang lagi. Dianggapnya adalah sebuah atau seorang kompetitor saingan, ya. Tapi kami dulu waktu jadi santrinya di Markas Al-Quran Indonesia Kalisari Cijantung tuh, beliau mengatakan, nanti kalau antum pulang ke daerah, ada orang yang merintis lembaga Al-Quran yang sama seperti kita, ya, jangan jadikan itu sebagai ajang berkompetisi, tetapi jadikanlah ajang at-ta'awun, saling membantu dalam kebaikan. Kenapa? Karena ketika ada orang yang membuat lembaga Al-Quran, saya sama-sama juga pengelola RTQ, ya, tapi bukan berarti dia akan mengambil jamaah kita,
Justru ada orang yang tidak berkesempatan, tidak ditakdirkan, tidak cocok ngaji sama kita, bisa ngaji dengan lembaga yang lain. Tandanya apa? Kita saling bekerja sama untuk meninggikan pendidikan Al-Quran di tengah-tengah umat. Jadi saya sama sekali justru ketika Ustadz Rizky mendirikan ini rasa senang dan bahagia. Karena saya punya lembaga yang mirip ya, yaitu RTP Markas Quran, cuma kalau kami basisnya remaja. Dan kami basisnya remaja, tahfiznya menginap selama 2,5 tahun, dan itu full gratis tanpa biaya, 0 rupiah ya, yang kami buat sampai sekarang walaupun belum banyak. 2019 sampai 2024 alhamdulillah sudah mutakharijnya, alumninya 25 orang hafiz dan hafidhah dari sedaerah Kepulauan Riau ya, di anak-anak ya. Dan ini adalah ikhtiar yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau ada anak mau ngaji, pesan saya tolong diprioritaskan. Jadi Ustadz Rizky yang sering jadi masalah pengelola adalah kadang-kadang orang tua fikrohnya belum sejalan, belum linear dengan target yang diinginkan. Jadi kalau sudah ada jam ngaji, tiba-tiba ada bahasa Inggris, ada taekwondo, ngajinya diliburkan. Tapi nanti kalau habis semester ditanya, kok hafalan anak saya belum sampai? Padahal anaknya cuma 70%, 60% kehadiran. Ya, kadang-kadang juga banyak di antara kita yang orientasi anak mengaji itu seperti sambilan yang tidak penting. Tapi kalau kita anaknya bahasa Inggris, nanti bayarnya per pertemuan 50.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000, sakral sekali. Semua itu bagus, tapi kita harus mengetahui pendidikan anak kita yang belajar Al-Quran justru itulah yang akan jadi manifestasi mahkota di hari kiamat, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Rizky tadi. Dalam hadis itu dikatakan emak bapak dia terkejut, ya. Bima utina hada, orang tuanya terkejut di akhirat dipasangkan mahkota wadauhu ahsan min dawi syamsi, yang cahayanya lebih tinggi daripada cahaya matahari, sehingga mak bapaknya kaget. Ya Rob, kenapa orientasinya begitu? Dan yang saya sedih, saya pernah punya pengalaman menjadi salah satu dewan hakim. Ada yang perhelatan Quran itu kesannya transaksional, untuk mengangkat nama daerah, ambil orang yang hafiz Quran yang canggih tilawahnya dari tempat lain, dibayarkan pakai uang itu untuk menaikkan nama daerah. Saya kurang setuju yang begini. Kalau daerah ingin maju Qurannya, jangan ikut perhelatan Al-Quran dengan cabutan. Kalau perlu anggaran yang banyak berjuta itu digunakan untuk pendidikan. Didik mana anak kelurahan ini, anak kelurahan ini diambil, dibiayai, diakomodasi, kalau perlu dibantu anggarannya. Seperti Ustadz Rizky ini, supaya beliau tidak ya berjuang sendiri-sendiri, ya ngerogoh kocek, kadang-kadang harus infak dari orang tua, itu pun sering macet kadang-kadang ya. Tapi kecuali RTQ Sahabat Quran nggak pernah macet kayaknya, orang tua muridnya lancar terus. Wismiati juga begitu di Asakina Bu ya. Paling pusing adalah ketika macet. Nah kalau kami di RTQ memang pusing terus karena gratis. Nggak ada. Kami niat dulu begitu. Waktu 2019 kami ikut kontestasi politik. Kalau 2019 terpilih, saya akan dirikan setiap kecamatan rumah tahfiz gratis. Tapi alhamdulillah dari kontestasi yang ada, ya 5 orang terbaik Tanjung Pinang berhasil duduk, saya terduduk. Ya, gitu, ya. Tapi tetap kita buat basis itu yang tidak mau memungut biaya, supaya, karena begini Bu, kita gratiskan aja belum tentu anak tuh mau nyantri ya, apalagi kita berbayar. Dan saya rasa ya yang namanya pemerintah negara harus berperan dalam urusan mendidik Al-Quran ini, harus berperan. Makanya Bapak Ibu doakan, saya dan Bu Ismiati sedang berjuang, Ustaz Sugianto sedang berjuang, kami dari Partai PKS itu akan terdepan untuk mengadvokasi lembaga-lembaga Al-Quran. Ya, doakan saya Bu Ismiati, Ustadz Sugianto bisa 2024 ini diizinkan Allah. Ya Bang Tony tengoknya ke bawah terus. Itu dia. Ya, biar kami yang merupakan partai dakwah, yang guru ngaji juga isinya, ini semua guru ngaji semua ya.
Insya Allah Ustaz Rizky, mudah-mudahan kalau ikhtiar politiknya dimudahkan Allah, RTQ Sahabat Quran tidak sendiri, kami siap membantu advokasi. Kenapa? Guru-gurunya harus sejahtera. Ya. Kemudian apa? Anggaran negara bisa diadvokasi melalui hibah dan lain-lain untuk Sahabat Quran. Jadi nanti ibu-ibu cukup kalau mau berkorban untuk di agama saja, tapi nanti basis operasionalnya bisa kita bantu melalui advokasi itu. Jadi kalau ada orang tua murid yang sulit, ya kalau bayar ngaji kami nggak ada, BPJS aja nunggak, tapi jangan sampai terhenti dari mendidik anaknya mengaji. Nah itu Penampilan tilawah Al-Quran Juz 29, tilawah Al-Quran Juz 30. Allah. Syaitonirrajim. Bismillah wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Kullin ba'da zalika zanim angka fa asbahat kasori fatanadaw musbih فغفرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه empat hurufnya, jangan min wau, jangan sampai lupa, dibaca melebur, disertai dengan belajar tajwid, jangan dibikin bingung. Idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, hurufnya ada dua. Kawan kita belajar lagi di kalau min sukun, bertamu-tamu dengan huruf min disebutnya. Perhatikanlah cara bacanya, janganlah sampai lupa. Bacalah maka sempurna bunyinya. Idgham mutamatsil lain. Ada bacaan idgham mutamatsil